Halo kawan-kawan, balik lagi nih di podcast HMPD. Sebelumnya, kenalin dulu, namaku Muhammad Wildan Nizamuddin, biasa dipanggil Wildan, dari program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, angkatan 2019. Ada apa sih sebenarnya di podcast HMPD kali ini? Jadi di podcast kali ini kita bakal bahas masalah wabah yang sedang terjadi nih, yaitu wabah coronavirus atau COVID 3.9. Nah, kita udah kedatangan narasumber, yaitu Dr. Eriko Praustini Tias, yang juga sekaligus Wakil Dekan 3 dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. So, langsung simak aja ya video berikut. Apa sih kira-kira sih dok perbedaan ataupun penjelasan sendiri dari coronavirus ataupun COVID 3.9 itu gitu dok? Jadi begini, yang namanya COVID-19 penyebabnya adalah jenis virus yaitu SARS coronavirus 2. Tetapi karena dia menunjukkan beberapa gejala, maka disease-nya dinamakan sebagai coronavirus disease 19. Kenapa kok 19? Karena memang ditemukannya pada akhir tahun 2019 ya. Nah, sebelum dia menjadi nama COVID-19, maka sebelumnya ada beberapa terminologi istilah-istilah dari penamaan penyakit tersebut. Ada yang bilangnya adalah MERS atau SARS atau misalnya MERS-CoV, novel coronavirus kan gitu ya. Tapi itu ada istilah tidak baku. Semenjak 11 Februari kalau tidak salah tahun 2020, WHO menyatakan bahwa kita bakukan namanya menjadi penyakitnya adalah COVID-19 dengan penyebabnya adalah SARS-CoV-2. Soalnya gimana sih gejala orang-orang yang terkena COVID 3.9 itu dok? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau misalnya ada lihat pada pasien-pasien yang ada sekarang di negara kita, itu sama seperti penyakit influenza pada umumnya, yaitu ada gejala infeksi saluran pernapasan gitu ya, ada demam, ada batuk, ada nyeri tenggorokan, mungkin ada beberapa yang mungkin variasi yang lebih agak berat, seperti misalnya dia ada kesulitan bernafas, ada sesak gitu ya. Jadi ada ciri-ciri pneumonia atau pneumonia-like-nya juga. Sehingga kemudian gimana kita bisa membedakan antara misalnya flu-like syndrome-nya ini memang flu biasa atau memang suspek atau terduga COVID-19. Nah, itu ada pemeriksaan tambahannya berupa pemeriksaan darah maupun pemeriksaan ronsen, dan dari anamnesa sudah kita mulai kerucutkan bahwa oh ini mungkin kita lebih mengarah ke dugaan COVID-19. Terus kan katanya tuh ada juga itu orang-orang yang masih belum menunjukkan gejala tapi sudah ada virusnya tuh dok. Apakah mereka tuh bisa menularkan dari virus itu atau tidak dok? Baik, jadi adik-adik harus paham betul ada beberapa terminologi. Pertama, adik-adik harus paham betul ada istilah PDP, ada istilah ODP, ada istilah OTG, dan ada istilah kontak erat. Nah, gitu ya. Itu kalau PDP adalah maka dia harus memenuhi syarat bahwa dia memang memiliki keluhan infeksi saluran pernapasan akut, ada riwayat demam atau mungkin demam dengan tinggi demamnya di atas 38 derajat Celcius, ditambah dengan tanda-tanda gejala pernapasan seperti batuk, sakit tenggorokan atau pneumonia baik ringan maupun sedang seperti yang tadi saya bilang, dan ditambah ada riwayat berpergian yang tadi saya sebutkan, gitu ya. Itu masuk kategori PDP. Sedangkan kalau ODP itu apa? ODP berarti dia lebih rendah dibandingkan PDP. Namanya ada orang dalam pemantauan. Nah, kalau yang ODP itu gimana? Berarti orangnya bisa demam sama suhunya di atas 38 derajat Celcius dengan disertai dengan gejala saluran pernapasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorok, dan tidak ada penyebab lain yang mendasari. Mengenai OTG gitu ya, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini adalah mereka-mereka yang memiliki resiko tertular karena ada kontak erat dengan kasus yang terkonfirm COVID-19 tetapi tidak bergejala. Nah, apakah kemudian OTG ini bisa menularkan ya? Tadi ada dibilang bisa saja dalam kondisi karir, kan gitu ya, namanya karier. Nah, yang adik-adik juga perlu pahami di sini ada istilah kontak erat. Kontak erat itu siapa? Berarti kita orang-orang yang melakukan kontak fisik
atau berada dalam satu ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter atau kurang dengan pasien dalam pengawasan ataupun PDP ataupun pasien yang sudah terkonfirm dalam 2 hari sebelum timbulnya gejala atau 14 hari setelah dia ada gejala. Nah, ingat ya, bahwa masa inkubasinya adalah minimal 5-6 hari sampai maksimal 14 hari. Sehingga durasi waktu sekian itu maka diwajibkan kita untuk antara lain untuk bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi, physical distancing, kita mencegah untuk kita tidak terlalu banyak exposure keluar, kemudian rajin cuci tangan, maupun untuk menggunakan masker bila kemudian kita merasa muncul ada gejala. Gimana sih dok cara dari COVID-19 ini bisa menyebar gitu loh dok? Oke, kenapa sih kok COVID bisa spreading begitu masif gitu ya? Jadi sebetulnya adalah dari literatur bahkan dari pasien-pasien yang ada dikatakan bahwa sampai saat ini cara penularannya ada dengan cara droplet. Apa itu droplet? Berarti penularan melalui percikan. Percikannya dari mana? Dari material yang keluar dari saluran pernafasan kita. Bisa dari mana? Bisa dari air liur, bisa dari ingus gitu kan ya. Sehingga kalau dia droplet, berarti kalau dalam kondisi dia kita ngomong seperti biasa, maka droplet ini maka akan bisa terpercik sampai maksimal 1 meter. Dalam kondisi biasa, tanpa tekanan, ngomong seperti biasa. Tetapi manakala kemudian percikan ini kita misalnya agak sedikit dengan hentakan, contohnya ngomong dengan kencang kemudian muncrat gitu ya, mohon maaf, atau misalnya bersin itu berarti material yang keluar bisa dari air liur maupun dari ingus itu misalnya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa jarak aman dari penelitian sebisa mungkin jarak aman ada 1-2 meter antara kita dengan orang lain manakala kita sudah mengeluarkan suatu tanda gejala gitu ya. Nah, apakah kemudian dia airborne? Apakah dia mungkin kontak gitu ya? Sampai saat ini masih terus dalam proses penelitian. Tetapi yang sudah diyakini 100% bahwa COVID ini virusnya dia menular dengan cara droplet. Sehingga kemudian kita perlu waspada bahwa yang diketahui pertama ada dia bisa menular dengan cara droplet, tetapi droplet ini bisa kemudian ada manipulasi untuk menjadi airborne, meskipun dia mungkin akan berbeda seperti TBC dan lain-lain gitu ya. Tetapi kewaspadaan apapun itu yang terjadi, apakah dia kewaspadaannya transmisi dengan cara droplet, apakah dia airborne maupun kontak, itu sama-sama yang harus kita tingkatkan kewaspadaan kita dengan melakukan kewaspadaan standar maupun kewaspadaan yang berbasis dengan transmisi penularan gitu deh ya.